Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita diberi kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Diharapkan selalu menjaga kebersihan, baik itu cuci tangan, menggunakan masker, sehingga kita dapat terhindar dari COVID-19 dan kita selalu diberikan kesehatan untuk melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar walaupun di lingkungan rumah masing-masing. Negara Republik Indonesia itu juga tidak terlepas dari sebuah sistematika yang terjadi perubahan, di mana terdiri dari beberapa hal yang berkaitan dengan pembukaan batang tubuh, termasuk juga penjelasan, di mana pembukaan itu yang kita lebih condongnya atau kita sebut preambul, yaitu karena pembukaan itu juga berkaitan dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, di mana berisi mengenai peraturan juga terhadap negara dan juga merupakan sumber perundang-undangan, karena Undang-Undang Dasar itu juga merupakan sebuah sistem konstitusi yang tertulis. Kalau kita melihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang paling teratas susunannya itu adalah UUD 1945, baru di bawahnya itu adalah ketetapan MPR, hingga pada poin yang terakhir mengenai peraturan daerah khususnya kota dan kabupaten. Nah, ini ada pada materi berikutnya. Nah, kalau bicara menumbuhkan kesadaran, selain yang disebutkan barusan mengenai pembukaan, itu juga berkaitan juga dengan batang tubuh. Batang tubuh itu berisi mengenai pasal-pasal peraturan negara tadi, sumber perundang-undangan. Nah, dari pasal-pasal tadi itu ada yang namanya penjelasan, merupakan sumber hukum tertulis yang mengikat pada pemerintah, termasuk juga pada lembaga negara. Nah, secara otomatis kalau kita melihat undang-undang dan sistematikanya itu bisa dilihat pada pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan itu sebelum terjadi amandemen. Sedangkan kalau sudah terjadi amandemen itu hanya terdiri dari pembukaan dan pasal. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan mengenai penjelasan. Awal materinya yaitu mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia yang juga tercantum di dalam alinea 1, alinea 2, dan alinea 3 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dapat disimpulkan pada pertemuan hari ini mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, pembukaan juga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dan berhubungan erat juga antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, termasuk dengan teks proklamasi kemerdekaan dan Pancasila. Ada di mana? Ada pada alinea keempat kalau berkaitan dengan Pancasila. Di situ juga tertulis termasuk bentuk negara. Nah, ini kesimpulannya, termasuk mengenai penjelasan bahwa penjelasan itu sudah include kepada batang tubuh, termasuk juga dengan adanya lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk acuan jika terjadi ambiguitas dalam penafsiran hukum. Sehingga tujuannya pada peserta didik pada menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, bagaimana menjadi generasi muda yang sadar, taat, patuh, dan tertib terhadap konstitusi atau hukum. Secara otomatis jika kita menjadi masyarakat yang taat, tertib, maka akan menjadikan sebuah nilai tanggung jawab warga negara terhadap negara. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.